guys, welcome to my YouTube channel. Oke, untuk kali ini kalian ngelihat sendiri suasana di ruangan ini beda banget. Dan belakang udah ada lighting oranye-oranye gitu. Dan untuk kali ini gua bakal nge-review hotel, salah satu hotel di Jepang yang emang cukup keren banget kalau menurut gua. Dan walaupun ruangannya nggak terlalu gede, tapi worth it lah. Jadi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk like dan juga subscribe di channel ini, karena gua bakal update terus untuk video seputar tentang Jepang. Oke, jadi gua datang tuh jam 7-an untuk ke hotelnya. Gua langsung check in, dan ini adalah salah satu emang hotel yang difasilitasi dari perusahaan. Dan untuk kamarnya sendiri, gua dapat kamar ataupun dapat lantai di hotelnya itu yang smoking area, jadi bisa ngerokok di dalam kamarnya. Untuk ruangannya itu sendiri bebas ngerokok, jadi kita bebas untuk ngerokoknya. Kecuali ada juga yang ruangan ataupun lantainya itu gak bisa ngerokok, ada di lantai atas kalau gak salah, sama di lantai bawah. Dan gua itu di lantai 8, tepatnya di kamar ini 817. 817. Gua di kamar 817, dan untuk kamar 817 dan ruangan di lantai 8 itu bebas untuk ngerokok. Jadi kita mulai reviewnya, kita mulai dari pintu masuk dulu. Di pintu masuk sebelah berarti sebelah kanan kita, pas masuk itu kita di ituin dengan, karena ruangan pas kita masuk itu pasti gelap dan nggak kayak hotel yang biasanya yang biasa masukin kartunya untuk nyalain lampu, itu enggak. Jadi kita harus pencet switchnya, kita harus tekan switchnya untuk nyalain lampu di kamarnya itu sendiri. Nah, di sebelah kanan ada switch untuk nyalain lampu, dan juga space untuk gantungin baju dan juga naruh misalkan naruh koper, naruh baju-baju kita dan sepatu lain sebagainya, itu ada di sebelah kanan. Maju sedikit dari arah situ, itu ada kaca yang emang panjang banget, itu bisa ngelihat kita dari atas sampai bawah. Ada kaca, dan di sebelah kanannya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya bersih banget, parah, keren banget, bersih. Dan juga untuk kamar mandinya sendiri itu ada bathtubnya. Kalau kalian mau berendam pakai air panas dan lain sebagainya, itu bisa di sana. Dan juga kalian bisa mandi showeran di sana. Dan kalian juga udah disiapin kayak sabun, conditioner dan lain sebagainya. Ada juga hair dryer, dan itu penting banget kalau misalkan cewek biasanya butuh banget yang namanya hair dryer, dan itu udah disediain hair dryer. Selain itu standar biasa ada sikat gigi, pasta gigi dan lain sebagainya, itu udah disiapin. Dan toiletnya itu sayang banget dekat-dekatan banget sama kamar mandinya, nggak ada space khusus gitu. Tapi itu udah biasa sih kalau hotel. Cuman alangkah baiknya sih kalau menurut gua ada ruang khusus untuk toiletnya sih, kalau menurut gua pribadi. Oke, next, untuk kamar yang gua pesan sendiri atau kamar yang dipesankan oleh perusahaan gua itu sendiri, itu ada 2 tempat tidur. Dan sayangnya cuman gua sendiri yang tinggal di kamar ini, jadi mubazir banget sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi. Dan udah disiapin juga piyama buat tidur kayak gini, udah disiapin piyamanya. Terus ada juga biasalah selimut, bantal dan lain sebagainya. Ada juga lampu tidur di samping kanan, berarti di samping kanan tempat tidur ataupun di tengah-tengah tempat tidur, dan antara satu tempat tidur dan satu tempat tidur lainnya, di tengah-tengahnya itu ada lampu tidurnya, dan juga ada 3 switch. Yang satu diputar untuk nyalain lampu tidurnya dan juga matiin. Yang satu untuk nyalain lampu di lantai, itu satu, dan satunya lagi untuk nyalain dan matiin lampu di ruangan. Selain itu, selain ada tempat tidur 2, kita juga disediain fasilitas yang namanya TV. Kita juga disediain TV, disediain telepon buat nelpon ke front desk dan lain sebagainya. Ada juga special service kayak ini, special service, jadi kayak breakfast ataupun beli makanan dan lain sebagainya. Untuk makanannya sendiri, di sini ada lunch buffet, weekend lunch buffet, dan harganya cukup lumayan banget. Ini 1000
1000 dan waktunya itu 90 menit, tapi ya worth it lah. Ada juga spaghetti, biasanya kalau malam-malam makan spaghetti enak banget ya. Ada spaghetti, ada juga panel with smoked beef cheek, tapi gue gak suka sih. Terus ada juga bir ini harganya kalau menurut gue standar, yang 350 ml itu 280 yen dan itu standar kalau menurut gue. Terus ada appetizer, ada dessert, ada salad, ada wine juga, wine putih 187 ml itu cuma 500 yen dan itu standar. Wine merah juga 500 yen 187 ml dan itu juga standar. Ada juga soft drink kayak cola, ginger ale, terus konbika, ya pokoknya gitulah. Terus ada air mineral. Untuk kolanya sendiri, kalau cola tuh kayak Coca-Cola gitu ya, harganya 160 yen dan itu juga standar kalau menurut gua, di kayak di minimarket dan lain sebagainya juga harganya segitu. Terus ada mineral water yang 330 ml harganya 330 yen. Ini dari sparkling water. Untuk air mineralnya sih kalau menurut gua agak mahal sih. Biasanya cuma 120 yen kita udah bisa dapat air mineral, tapi mungkin air mineralnya beda atau gimana gua juga gak ngerti. Setelahnya ada special service, ada juga telepon, kata gue ada telepon untuk nelpon ke front desk, nelpon ke guest room atau wake up call, bisa juga wake up call. Terus ada cancelling of wake up call, konfirmasi of wake up call, jadi kita bisa pakai telepon ini. Selain itu kita juga difasilitasin dengan gratis wifi, kita udah dikasih SSID-nya sama passwordnya juga. Selain itu untuk di mejanya sendiri kita udah ada chargeran, maksud gua udah ada stop kontak buat charger. Terus ada lampu switch untuk nyalain lampu, ada juga kaca untuk biasa kita ngaca di depan, ada juga jam dan ini penting banget, jam. Terus ada asbak, kalau misalkan yang ruangan ngerokok itu udah disediain asbak. Selain itu ada TV, remote. Terus di bawahnya itu ada ada kulkas kecil. Jadi ada kulkas kecil untuk di bawahnya, dan ini ternyata dalamnya tuh gak ada apa-apa. Ada kulkas kecil, terus ada juga gelas. Ada 2 gelas dan juga ada satu untuk teko buat bikin kopi. Nah, jadi itu adalah ruangannya. Oh ya, buat view-nya, untuk view-nya sendiri kita langsung ngarah ke jalanan di sekitaran hotel, dan itu kalau menurut gua kalau malam keren banget. Nanti gua kasih footage-nya, dan kalau menurut gua benar-benar keren sih. Nah, untuk selain itu kita juga ada laci di sini, dan di lacinya sendiri itu ada laundry bag. Jadi kalau kalian mau nyuci, ini ada laundry bagnya. Ada laundry bagnya untuk nyuci. Terus di sini juga ada Nah, di sini ada beberapa file. Jadi laundry service, yang tadi kan laundry bagnya dan ini laundry service-nya. Ini ada harga-harganya di sini. Nah, jadi ada harga-harganya, misalkan untuk kaos kaki 250 yen, untuk stocking 250 yen, untuk t-shirt itu 400 yen, untuk t-shirt itu 400 yen, untuk polo t-shirt itu 550, untuk underwear itu 350, dan banyak lagi, sweater, t-shirt, jeans, short pants, jaket, banyak banget. Ini ada di sini. Jadi kita bisa pakai ini untuk ngisi kalau kita mau kalau kita mau pakai servis laundry service. Selain itu kita juga dikasih ini. Nah, dikasih file ini adalah buat ngirim-ngirim barang. Kalau misalkan kalian mau ngirim barang, ada keperluan bisnis yang emang kita harus ngirim barang, kita dikasih ini gratis. Dan ini pakai pengiriman Yamato. Ini pakai pengirimannya pakai Yamato. Terus kita juga dalam file ini ada yang namanya wait. Oh, ini adalah tutorial cara penggunaan kertas Yamato tadi. Jadi kalau kalian mau ngirim barang, ini ada
tutorialnya atau kaki katanya ada di sini ya. Enggak, dan kaki kata enggak ditulisnya, sukai kata doang. Jadi kalian bisa pakai di sini, dan di sini juga tertera di mana lokasi Yamatonya, jam operasinya, dan lain sebagainya. Lanjut, selanjutnya ada juga LED center. Jadi kalau misalkan emergency kalian memerlukan LED ini adalah LED. Dan gimana cara pakainya? Ini cukup simpel banget. Kalian tinggal cabut aja dan ini udah ada. Nah, jadi udah langsung nyala sendiri. Ini untuk LED-nya sendiri. Dan kita gak pakai, jadi pasang aja. Kita taruh. Terus di sini juga kita ada buku panduan atau information. Jadi ada buku informasi yang di dalamnya tertera untuk banyak banget di sini. Cuman ya bahasa itunya sih bahasa Jepang ya. Kebanyakan untuk itunya bahasa Jepang. Dan ada juga bahasa Inggrisnya. Tapi ya udah, karena gue juga gak terlalu gak terlalu bakal baca, ya udah gak masalah. So kita masukin aja, kita tutup lagi untuk dash untuk laci di bawah. Selain itu mungkin gak ada lagi. Oh, di sini juga difasilitasi dengan AC dan juga ada kayak apa sih namanya? Pokoknya kayak untuk sirkulasi udara gitu deh. Nanti gua kasih potensi. Dan mungkin udah itu aja ya, nggak ada lagi. Tapi kalau gak salah di kamar temen gue yang satu, jadi perusahaan gue ngasih, ada juga temen gue yang dapat hotel juga di kamar yang satu itu ada minumannya, tapi di tempat gue kok nggak ada ya. Nanti gue tanyain apa dia bawa dari rumah ataupun emang udah ada di sini disediain, gue juga gak tahu. Nanti kita tanyain. Oke, jadi pengalaman. Oh iya, di sini juga ada noto. Jadi nanti kalian bisa nulis apapun nih di sini. Kalau misalkan butuh, kalian bisa pergunain nih untuk notonya ataupun notnya ya, nanti bisa dipergunain. Oh ya, gue lupa untuk harganya sendiri. Satu malam itu harganya 22.000 yen. Kalau misalkan di Indonesia itu harganya segini untuk per malam. Nah, apakah worth it untuk harga 22 yen tidur semalaman? Kalau menurut gua, buat kalian para traveler yang ingin nyaman, ya gak masalah gitu. So 22.000 yen itu bisa tidur untuk berdua sebenarnya. Jadi kalian bisa patungan, satu orang 11.000 gitu, itu bisa patungan. Cuman ya karena 22 yen gua ngerasa berat banget karena gua sendiri gitu. Jadi ngerasa mubazir gitu untuk kasur yang satunya lagi. Tapi karena gua dibayar dari perusahaan, ya worth it lah. Gratis dong. Nah, harganya 22 yen disebut worth it, ya worth it aja kalau menurut gua, dengan kenyamanannya, dengan fasilitasnya, dan servisnya juga dari front desk-nya. Tadi sempat gua nelpon ke front desk dan ramah banget untuk pelayannya. Worth it lah. Terus alamatnya sendiri itu deket banget dari stasiun Kamata. Nanti untuk alamatnya sendiri kalian bisa cek di deskripsi atau nanti gua sertakan di bawah sini. Tapi enggak deh, di bawah sini gua agak sertain, ribet ya. Nanti langsung aja cek di deskripsi untuk alamatnya sendiri, dan harganya itu 22.000 untuk satu malam dan bisa untuk 2 tamu. Apalagi ya, kesan gua sih ya, untuk kesan gua di nginep di hotel dengan harga 22.000 untuk satu malam, kesannya sih biasa aja sih, tapi cukup lumayan nyaman. So, buat kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang, atau buat kalian yang lagi traveling di Jepang dan cari hotel untuk kisaran di Tokyo Kamata, kalian bisa langsung cek di deskripsi, alamatnya udah gue sertai. So, mungkin itu aja untuk kali ini. Jadi nanti untuk kedepannya gue bakal review lagi hotel-hotel yang lain, dan gue bakal terus update seputar tentang Jepang. Makanya kalian wajib untuk subscribe dan juga like untuk video ini. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next video. Salam Ray Creator.